Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afan Nauli Tanjung, Dandi Wahyu Saputro, Fahri Alfianzah, Latif Hendro Nugroho, Mudrika Afdila, Muhammad Buffon Farhansyah, dan Nur Afandi. Etika profesi. Etika merupakan aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seorang yang sifatnya profesional. Etika profesi berperan sebagai tata cara atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap seorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Kasus pelanggaran hak paten BlackBerry terhadap Facebook. Pendahuluan. Sejarah BlackBerry lahir di Kanada pada 19 Januari 1999. Dengan debut pertamanya BlackBerry 850, yaitu pagar yang dibuat oleh RIM. BlackBerry 850 menampilkan keyboard kecil, layanan akses email nirkabel, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan saat berpergian. Segera setelah itu, RIM merilis perangkat yang lebih cepat dan lebih bertenaga, RIM 857. Dalam beberapa tahun kemudian, merek tersebut populer karena menawarkan hal baru di era teknologi, yakni emails on the go dan layanan BlackBerry Messenger atau BBM. Saat itu, meski Anda tidak memiliki BlackBerry, Anda bisa melihat pemakainya dengan memencet tombol QWERTY beberapa kali dan terdengar bunyi tap. BlackBerry yang awalnya hanya banyak digunakan kalangan eksekutif kantoran yang banyak bekerja dengan email dan pesan singkat, lambat laun juga dipakai siapa saja dari semua kalangan. Sejarah Facebook. Facebook merupakan salah satu media sosial terpopuler di dunia. Sebagai media sosial, Facebook adalah media siber yang merupakan klasifikasi dari media baru sedang berkembang dalam studi info komunikasi saat ini. Facebook pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri bersama beberapa rekan sebagai pendiri bersama diantaranya Dustin Moskovitz, Chris Hughes, dan Eduardo Saverin. Pada tanggal 4 Februari 2004, berupa sebuah situs dengan nama awal The Facebook. Dalam perjalanan awal, Facebook hanya dapat diakses terbatas oleh anggota asrama dari mahasiswa Harvard University. Lalu pada 1 Maret 2004, Facebook memperluas jangkauan akses dari Harvard ke Stanford, Columbia, dan Yale. Pada 1 Juni 2004, Mark bersama rekan memindahkan kantor Facebook dari Harvard ke Palo Alto, California. Dalam kurun waktu 3 bulan setelahnya, Facebook atau The Facebook melakukan perubahan tampilan dengan meluncurkan Facebook Wall atau dinding Facebook yang berfungsi untuk meletakkan pesan kepada teman-teman mereka. Belum genap setahun sejak diluncurkan pertama kali, Facebook telah memiliki 1 juta pengguna aktif pada 1 Desember 2004. Pada 1 Mei 2005, tercatat Facebook telah tumbuh pesat dengan mendukung akses pada lebih dari 800 jaringan perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada. Setelah perguruan tinggi, Facebook menyasar perluasan dengan menambahkan jaringan sekolah menengah atas. Pada 20 September 2005, Facebook melakukan pergantian nama dari nama awal thefacebook.com menjadi facebook.com atau Facebook. BlackBerry mengajukan tuntutan kepada Facebook atas dugaan pelanggaran paten.
BlackBerry disebut memiliki software portofolio yang menjadi basis dari fitur modern yang digunakan Facebook. Tuduhannya mereka menyalin teknologi dan fitur dari BlackBerry Messenger. Dalam gugatan yang telah beredar daring disebutkan perusahaan raksasa teknologi itu melanggar 7 paten memiliki BlackBerry. Perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg itu disebut BlackBerry bersedia membayar penggunaan software, sebab aplikasi perpesanan Facebook dikatakan telah menggunakan inovasi keamanan antarmuka fitur pengguna penguatan fungsional yang dimiliki BlackBerry. Tuntutan yang diajukan di pengadilan Los Angeles menyasar Instagram dan WhatsApp. BlackBerry mengatakan mereka telah melakukan dialog selama beberapa tahun dengan Facebook sebelum melakukan tuntutan ini. BlackBerry mengklaim bahwa Facebook membuat aplikasi perpesanan mobile yang menggabungkan inovasi BlackBerry dan mengutip sejumlah paten yang mencakup hal-hal seperti pesan, keamanan, dan pemberitahuan pesan. BlackBerry juga mengatakan bahwa Facebook menggunakan IP-nya di sejumlah produk mereka termasuk Facebook, Messenger, WhatsApp, dan Instagram. Melindungi aset pemegang saham dan kekayaan intelektual adalah tugas setiap CEO, kata juru bicara BlackBerry Sarah McKinney dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip Reuters. Namun ini tidak menjadi inti dari strategi BlackBerry. Kami sangat menghormati Facebook, namun beberapa fitur yang mereka adopsikan pada aplikasi pesan diantaranya adalah milik BlackBerry. Sebagai pemimpin perangkat lunak keamanan cyber, BlackBerry memiliki pandangan bahwa Facebook, Instagram, dan WhatsApp dapat menjadi mitra hebat kami dalam perjalanan menuju masa depan yang terkoneksi dengan aman, dan kami akan terus membuka pintu lebar bagi mereka. Namun, kami memiliki klaim kuat bahwa Facebook telah melanggar hak kekayaan intelektual kami dan setelah beberapa tahun berdialog, kami juga berkewajiban kepada pemegang saham untuk mendapatkan solusi hukum yang sesuai. BlackBerry pun diungkapkan telah mengumpulkan royalti atas kembangannya yang terdiri dari 40.000 hak paten global mengenai teknologi termasuk sistem operasi, infrastruktur jaringan, perpesanan, subsistem otomotif, keamanan dunia maya, dan konektivitas nirkabel. BlackBerry juga menjual perangkat lunak keamanan cyber untuk mobil swakemudi. BlackBerry memulai kampanye litigasi patennya sendiri pada tahun 2016 dengan menggugat pembuat ponsel Android, BLU, dan perusahaan telepon internet Avaya. BLU setuju untuk membayar tahun lalu dan BlackBerry kini beralih ke Facebook, target potensial yang jauh lebih menguntungkan. Kemudian, pada Februari 2017, BlackBerry pernah menggugat Nokia Corp dikarenakan pelanggaran paten terkait teknologi komunikasi nirkabel 3G dan 4G. Hingga hari ini, kasus tersebut masih menggantung di pengadilan federal di Delaware, AS. Pada tahun lalu, Qualcomm Incorporated setuju untuk membayar BlackBerry 940 juta US dollar atau 12,9 triliun untuk menyelesaikan arbitrase mengenai pembayaran royalti. BlackBerry dulunya adalah pemain top di industri telepon pintar dan pelopor awal dalam bidang pesan instan. Layanan BBM-nya sangat laris digunakan pada pertengahan tahun 2000-an. Namun, begitu perusahaan telepon pintar seperti Apple dan deretan ponsel bersistem Android mulai memasuki pasar, BlackBerry tersandung dan akhirnya tertinggal di belakang. Akhirnya BlackBerry dikonversi ke Android dan mengajak TCL untuk memproduksi perangkat keras untuk BlackBerry bertenaga Android yang akan berfokus pada fitur keamanan. Pada akhir 2016, BlackBerry secara resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan patungan PT BB Merah Putih dalam bentuk lisensi atas perangkat lunak, layanan, dan mempromosikan gawai Android BlackBerry untuk pasar Indonesia. Sekian dari saya beserta teman-teman saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.